Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 81 sampai dengan ayat 90. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan memilih orang-orang kafir itu menjadi pelindung. Tetapi sebagian besar mereka adalah orang-orang fasik. Sesungguhnya akan kamu temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan akan kami temui pula orang-orang yang paling akrab hubungan kasih sayangnya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, kami adalah orang Nasrani. Hal itu karena dalam golongan orang-orang Nasrani itu terdapat para uskup dan para pendeta. Lagi pula mereka tidak sombong. Dan apabila mereka mendengar wahyu yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat air mata mereka bercucuran karena mengetahui kebenaran yang diterangkan Al-Quran kepadanya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama umat yang menjadi saksi. Apa halangannya bagi kami untuk beriman kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang datang kepada kami melalui Rasul Muhammad? Padahal kami gandrung supaya dimasukkan oleh Tuhan kami dalam jajaran orang-orang soleh. Maka Allah memberi mereka pahala sehubungan dengan perkataan yang mereka ucapkan, berupa surga yang mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Mereka tinggal di sana selama-lamanya. Itulah balasan terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan. Tapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan barang baik yang telah dihalalkan Allah bagimu. Namun janganlah berlebih-lebihan, sebab Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Catatan, misalnya makanan, pakaian, dan perempuan. Diceritakan bahwa sekelompok sahabat telah bertekad untuk meniru kehidupan para pendeta Nasrani, meninggalkan kesenangan duniawi seperti tidak kawin, tidak makan yang enak-enak, dan sebagainya. Setelah peristiwa itu diselidiki Nabi, ternyata benar. Maka beliau berkata, aku berpuasa, aku berbuka, aku sholat, aku tidur, dan aku kawin dengan perempuan. Barang siapa yang tidak mengikutinya bukan golonganku. Dan makanlah apa yang dikaruniakan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan takutlah kepada Allah serta berimanlah kepadanya. Catatan, dan makanlah termasuk juga minuman. Yang kedua, yang dimaksud dengan rezeki yang halal, pertama halal dalam zat makanan atau minuman itu sendiri. Tentang makanan yang diharamkan, kalau dalam hal
mendapatkannya misalnya yang diperoleh dari riba, pungutan liar, curian dan sebagainya. Itu adalah tidak baik. Bahwa petunjuk Al-Quran dalam hal yang disebut baik-baik ialah menuntut kesederhanaan menurut ukuran akal dan kepribadian sehat, tidak berlebih-lebihan dan keterlaluan dalam memperturutkan hawa nafsu. Namun sebagian orang tidak mau mematuhi ketentuan itu dalam hal makan atau minum. Misalnya, ia makan 100 hewan hingga melampaui daya tampung perutnya sendiri, sehingga hal itu tidak kurang pula membahayakan dirinya sendiri. Dalam hal mengisi perut ini, para budiman berkata, sebagian manusia menggali lubang kuburnya dengan giginya. Allah tidak akan menghukummu karena sumpah yang kamu ucapkan dengan tidak sengaja, tapi Dia menghukummu sehubungan dengan sumpah yang telah kamu ikrarkan lebih dahulu dalam hatimu. Maka hukuman melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin menurut jenis makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa yang tidak mampu menunaikan salah satu dari ketiga hukuman itu, hendaklah berpuasa 3 hari. Itulah hukuman sumpah bila kamu melanggarnya. Karena itu jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, semoga kamu bersyukur. Catatan, maksudnya tidak membayar kafarat di dunia dan di akhirat tidak mendapat hukuman siksa. Boleh pilih salah satu dari ketiganya. Maksudnya jangan mempermain-mainkan sumpah. Hai orang-orang yang beriman, bahwasanya meminum minuman keras, berjudi, menyembelih kurban untuk berhala di sisi batu, dan mengadu untung dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah perbuatan keji itu, semoga kamu berjaya. Catatan, batu yang dipergunakan orang-orang musyrik Mekah menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada berhala. Setelah hewan itu disembelih, darahnya dilumurkan kepada batu itu. Diceritakan bahwa mereka menyembah batu itu dan mohon berkatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 81 sampai dengan ayat 90. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.